Mühim bir mevzuda sizinle görüşmek istiyormuş. Di Boxwood, Ibrahim tetap tinggal di sana. Ia sedang membaca buku. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki. Dia pun bersiap. Seorang aga lalu masuk ke dalam. Ibrahim yang ketakutan kemudian bertanya, "Apa yang kamu inginkan? Mengapa kamu kemari?" Aga itu menjawab, "Pangeranku, raja telah memanggilmu." Ibrahim bertanya lagi, "Bagaimana kamu tahu? Apa yang kamu katakan itu adalah kebenarannya? Mungkin ini adalah jebakan. Apakah raja bermaksud untuk membunuh saudaranya?" Belki de tuzak bu. Öldürtmek niyetindesiniz. Zinhar çıkmam buradan. Götüremez. "Aku tidak akan keluar dari sini. Kamu tidak akan bisa." Aga menjawab, "Tidak, pangeranku. Raja sendirilah yang memerintahkan hal ini." Aga itu pun akan mendekat. Kendileri emir buyurdular. Beri durun. Namun, Ibrahim tetap berjaga-jaga dan berkata, "Aku mengetahuinya. Aku tidak akan datang padanya. Katakan padanya, aku setia padanya. Aku tidak akan mengkhianatinya." Mendengar jawaban Ibrahim, Aga itu pun patuh dan meninggalkan Ibrahim di sana. Varın söyleyin Hünkar abime. Ben kendisine sadığım. Di lain sisi, Kosem pun bertemu dengan Sinan. Valide Sultanım. Kosem bertanya, "Apa hal penting yang ingin kamu bicarakan padaku?" Sinan pun menjawab, "Kematian Pangeran Kasim mengguncang kami secara mendalam. Aku turut berduka, Sultana." Kosem pun nampak menundukkan kepalanya, karena ia masih mengalami duka itu. Başımız sağ olsun. İşittiğimize göre Sinan berkata lagi, "Sesuai apa yang kami dengar, Sultan Murad juga memerintahkan kematian untuk Pangeran Ibrahim." Kosem pun menjawab, dia menyerah untuk saat ini. "Tentu saja, aku tidak yakin dengan Sultan Murad." Sinan pun menjawab, "Itulah kekhawatiran kami, Sultana. Maafkan aku. Tapi, sama seperti semua orang, aku kehilangan kepercayaanku terhadap Sultan Murad. Amit-amit, jika sesuatu terjadi pada Pangeran Ibrahim, akankah nasib dinasti kita diserahkan kepada Pangeran Mustafa yang gila?" Kosem pun menjawab, "Amit-amit, aku akan melakukan apapun untuk melindungi pangeranku." Sinan pun menjawab, "Itulah mengapa aku datang, Sultana. Di sana ada sesuatu yang penting yang harus kamu tahu. Sultan kita sedang dilanda penyakit mematikan." hünkârımız ölümcül bir hastalığın pençesinde. Ne istiyorsun sen Sinan Paşa? Kosem pun bertanya, "Apa maksudmu, Sinan Pasa?" Sinan pun memberikan kode pada Emir agar ia datang. Emir pun menghadap. Kösem Sultanım. Emir Çelebi. Sinan lalu berbicara, "Emir Çelebi, seperti yang kamu ketahui, dialah yang menyembuhkan sultan kita, dan untuk alasan itu, sekarang dia telah menjadi kepala dokter. Jika kamu mau, maka kamu akan mendengarkan apa yang dia katakan." Kosem pun bertanya, "Emir Çelebi, bagaimana kondisi dari putraku?" Emir pun menjawab, "Sultan kita memiliki penyakit sirosis. Penyakit ini akan menggerogoti hati hari demi hari. Jika dia terus minum, tidak ada yang selamat dari penyakit ini." Kosem yang adalah seorang ibu pun lalu bertanya, "Apakah kamu tidak memiliki jalan keluarnya?" Emir menjawab, "Dia memakan obatnya setiap hari. Jika dia menjauhi minuman, maka penyakit ini akan menyebar secara perlahan." Nampak mata Kosem berkaca-kaca mendengar kondisi putranya yang memprihatinkan. Sultanım. Lakin doğru tedavi tatbik edilmezse Sinan pun berkata, "Namun jika pengobatan yang tepat tidak diterapkan, itu akan membunuh dengan cepat." Kosem pun bertanya, "Apa maksudmu, Sinan Pasa?" Sinan pun menjawab,
Aku hanya memberitahukanmu apa yang akan terjadi, Sultana. Keputusannya ada padamu. Kehidupan pangeran hanyalah satu-satunya yang tertinggal. Geride kalan tek şehzadenizin hayatı bu karara bağlı. Kembali pada Ibrahim, raja pun datang menemui Ibrahim ke Boxwood. Destur! Sultan Murat Han... İbrahim, Raja berbicara, "Ibrahim, aku memanggilmu. Mengapa kamu tidak datang?" Ibrahim dengan takut menjawab, Ben inanmadım hünkârım. "Aku tidak mempercayainya, rajaku. Aku kira mereka membuat jebakan. Maafkan aku. Aku setia padamu. Aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Tidak akan pernah." Ben size sadığım. ben böyle olsun istemedim İbrahim. Raja pun berkata, "Aku tidak ingin menjadi seperti ini, Ibrahim. Aku bersumpah pada Tuhan. Mereka memaksaku. Validi telah mengkhianatiku. Begitu juga dengan Kasim." Ibrahim pun berkata, "Seorang sultan, dia tidak memaafkan pengkhianatan yang dilakukan padanya. Kamu bilang, dia tidak akan bisa menjadi sultan jika dia melakukannya. Baiklah, Sultan. Lalu apa yang menjadi kesalahanku? Ketika aku tidak memiliki dosa, mengapa kamu mengirimkan Argujo untukku kemarin malam dan melihat ke dalam mataku? Jika itu bukan karena gempa, maka aku telah mati kemarin malam. Mengapa?" Raja hanya diam memandang Ibrahim. Benim suçum neydi? O gece cellatları üzerime niçin yolladınız? Hem de gözlerimin içine baka baka. Eğer zelzele olmasaydı o gece ölmüştüm. Niçin? Ben söyleyeyim. Ibrahim pun berkata lagi, "Biar aku beritahukan. Kamu ketakutan, sama seperti Kasim. Kamu ketakutan dibunuh dalam satu malam." Sizin öldürülmekten korktunuz. Raja pun berkata, "Itu bukanlah karena gempa yang menyelamatkanmu, Ibrahim. Itu karena kepolosanmu. Jangan kehilangan hal itu, adikku. Karena jika kamu kehilangan kepolosanmu, kamu akan kehilangan segalanya. Sama seperti diriku." Sakın kaybetme kardeşim. Benim gibi.